got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan bioteknologi. Tahukah kamu sebenarnya apakah bioteknologi itu? Bioteknologi berasal dari kata bio, yang artinya makhluk hidup, dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi dapat didefinisikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857. Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme pada tahun 1920. Proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia, seperti pembuatan alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produk bioteknologi konvensional misalnya seperti tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, umumnya seperti terdapat tokoh penting yang besar di dalam ilmu tersebut. Dalam bioteknologi, ada Louis Pasteur sebagai bapak bioteknologi. Louis Pasteur merupakan tokoh yang pertama kali memperlihatkan bahwa mikroorganisme dapat melakukan fermentasi pada tahun 1920. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fermentasi salah satu prinsip dari bioteknologi. Namun, sebelum Louis Pasteur memperlihatkan bahwa mikroorganisme dapat memperlihatkan fermentasi, masyarakat terdahulu telah menerapkan bioteknologi dalam kehidupannya. Nah, itu artinya bioteknologi sudah diterapkan sejak zaman dulu dan berkembang sampai saat ini. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode bioteknologi tradisional, ilmiah, dan modern. Periode bioteknologi tradisional ini telah berlangsung jauh sebelum Bapak Louis Pasteur memperlihatkan bahwa mikroorganisme bisa melakukan fermentasi. Berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi. Sejak 6000 tahun sebelum Masehi, masyarakat Babilonia menggunakan ragi untuk membuat bir. 6 periode bioteknologi tersebut dicirikan dengan pemanfaatan mikroorganisme untuk pembuatan atau pengawetan makanan dan juga minuman. Karena zaman terus berkembang, bioteknologi pun ikut berkembang. Manusia mulai menyadari bahwa fermentasi tidak berlangsung dengan sendirinya. Oleh karena itu, rasa ingin tahu muncul dari para ilmuwan yang mendorong ilmuwan untuk melakukan penelitian menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Sehingga muncullah biotek ilmiah. Periode ini berlangsung sekitar 1800 Masehi sampai pertengahan abad 19. Periode ini ditandai dengan munculnya penelitian dari berbagai bidang. Pada tahun 1856 sampai 1865, Grigor mengawali penelitian genetika. Pada akhirnya menemukan hukum pewarisan sifat dari induk keturunannya. Pada tahun 1860 sampai 1870-an, ditemukan mikroba dalam makanan dan minuman oleh Louis Pasteur, yang dimana merupakan awal perkembangan di bidang mikrobiologi. Kemudian pada tahun 1997 ditemukan enzim dari ekstrak ragi yang dimana dapat merubah menjadi alkohol. Penemuan ini ditemukan oleh Edward Buchner. Kemudian pada tahun 1919 mulai digunakan kata bioteknologi oleh Karl Ehrlich. Pada tahun 1928 itu ditemukan zat antibiotik yaitu penisilin oleh Alexander Fleming. Dan pada tahun 1953 ditemukan struktur DNA oleh Watson dan Crick. Oke, paham ya? Nah, setelah
Perang Dunia Kedua, bioteknologi semakin berkembang pesat. Bioteknologi memasuki babak baru, yaitu periode bioteknologi modern. Nah, periode bioteknologi modern baru berkembang atas hasil penelitian ilmiah dan upaya untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Periode bioteknologi ini diawali dengan perkembangan pesat di bidang genetika. Pada tahun 1970, Dussoy, X, dan Boyer menemukan adanya enzim endonuklease retriksi. Adanya enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA yang dimana kita kenal dengan teknik DNA rekombinan. Lalu, pada tahun 1976 dihasilkan antibodi monoklonal. Kemudian, pada tahun 1982 diproduksi hormon insulin menggunakan teknik rekayasa genetika. Lalu, pada tahun 1990 sampai 2003, proyek genom manusia dimulai dan berhasil dilakukan hingga genom manusia dapat dipetakan secara utuh. Sekian gambaran singkat sejarah perkembangan bioteknologi. Thank you for watching.